Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda sehat dan bahagia dalam rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mengikuti perkuliahan praktek akuntansi 2 pada bagian yang ke-11 MEOP versi 21 dengan pokok bahasan ayat jurnal penyesuaian PD Berkah Jaya. Tujuan perkuliahan: setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengerjakan ayat jurnal penyesuaian dengan benar. Syarat mengikuti perkuliahan: mahasiswa memiliki laptop dengan program MEOP versi 21. Yang kedua, mahasiswa memiliki rasa ingin tahu terhadap materi ayat penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, mahasiswa mau atau bersedia berlatih secara mandiri. Kita buka file yang sudah kita simpan sebelumnya, open, lalu kita cari, yaitu di file D, PD Berkah Jaya, klik OK. Kita klik yang ketiga, continue. Yang terakhir, kita sudah mengerjakan transaksi. Setelah selesai transaksi kita selesaikan, kita kerjakan, kita bisa melihat analisis report, mungkin akun, bisa kita lihat akun, bisa kita lihat trial balance-nya, neraca saldo, trial balance, dengan jumlah 1.961.742.000. Kredit dan debit sama. Lalu yang kedua 8.173.822.000. Debit dan kredit sama. Kita juga bisa melihat pajak, rekonsiliasi. Kita lihat pajak dulu. Apakah pajak output, tax, atau all? Nah, ini all. Kalau ini all, pajak output tax-nya 104.800, pajak input tax-nya 99.280. Kita close. Kita juga bisa melihat rekonsiliasi banknya. Rekonsiliasi. Cash flow, bisa kita lihat cash flow. Baik, kita mulai dengan bukti memorial yang pertama, BM12-1, teknisi akuntansi 5.570,
telah diterima rekening koran dari Lipo Bank Bandar Lampung. Interest revenue-nya 5.520.000, bank servicing-nya 250. Kita untuk mengentri transaksi penyesuaian rekening koran adalah sebagai berikut. Account, recording entry, recording journal entry. Ya, account ini langsung kita klik di sini. Nomor bukti, nomor buktinya BM titik 12-1. Memonya boleh menggunakan kata jurnal penyesuaian atau rekening koran. Setelah itu klik kolom AC pagar, klik. Lalu kita cash in bank, use. Lalu yang kedua yaitu bank servicing. Kita lihat ada tidak bank servicing. Lalu interest income. Yang ketiga interest income. Interest income, kita lihat interest income. Interest income. Nah, kita ketik di sini 5 juta 220 5.320. Lalu di sininya kita ketik 5.570.000. Berarti bank servicingnya 250. Kita lihat di dalam jurnal Ctrl R, kita masih ingat interest income, cash in bank, bank servicing. Setelah itu kita oke, kita record. Selanjutnya bukti memorial yang kedua. Persediaan supplies dinilai 4.850.000, beban sewa toko dinilai 2.500.000, beban asuransi dinilai
pada bulan Desember 1.250.000. Ditaksir kerugian piutang 5% dari saldo piutang dagang. Kita lihat piutang akhirnya berapa. Account receivable-nya 658.900. Benar. Berarti account record journal entry di sini kita tulis BM 12/2, tanggalnya kita tulis tanggal 31 bulan 12 2010. Penyesuaian. Store supplies persediaan akhir store supplies 4.850.000. Kota P ditulis di sini store supplies expense. Dari store supplies expense tulis, lalu di sini store supplies ini ditulis 5580. Ini juga kita tulis 580, 5.850. Oh, kurang ini 5.850. Yang kedua, rent, prepaid rent. Rent prepaid rent. Ini kita tulis 2.500.000. Ini kita tulis 2.500.000. Yang ketiga, insurance expense. Insurance expense. Kita cari insurance expense, lalu prepaid insurance. Di sini kita tulis 1.250.000, 2.50.000. Ini juga kita tulis 1.250.000. PDF expense
PDF expand. Kita cari PDF expand. PDF expand. Yang kedua, loss prof allowance for debt full debt. Jumlahnya 13 945. 13.945. Total jurnalnya 23.545. Nah, kalau kita mau lihat jurnal umumnya seperti ini, ya, saya kira benar. Udah, lalu rekor. Berikutnya yaitu jurnal yang ketiga, memorial yang ketiga, penyusutan. Mungkin kita cek yang pertama, kelihatannya ada yang keliru. Kita cek jurnal yang pertama untuk tanggalnya. Kita klik lagi 3 jurnal tadi. Ini jurnalnya, masalah ini. Ini jurnalnya yang pertama. Tanggalnya tanggal 31 12 20 10. Ya, oke. Apa harapan kita udah benar, kedua kita di jurnal 1 11 20 210 sampai 31 12 20 20. Ini cara untuk cek jurnal lagi. Nah, ini benar, udah benar. Sudah benar. Berikutnya yang ketiga, kita close saja. Yang ketiga, kita masih count. Kita tulis PM titik 12-3, tanggalnya 31 12 2010. 31 12 2010. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Kita klik di sini. Yang pertama yaitu depreciation. Depreciation. Kita cari depreciation atau penyusutan. Depreciation expense 1 13 18 750. Salah, ulangi lagi, salah. 13 18 750.
Lalu yang kedua, expand, accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Yes. Yang kedua yaitu weak salaries. Di sini ada lagi weak salaries. Seal expand. Seal. Weak salaries expand. Weak cancel. Weak and salaries expand. 3.500.000. $3.500.000. Telephone and electricity. Telephone electric expand. Telepon elektrik expand. Kita lihat ada tidak, oh ini telepon elektrik expand 975. Lalu expandable. Ini nah. Selanjutnya bukti memorial yang keempat. Kita record sini. Langkah-langkah untuk mengentry transaksi adalah sebagai berikut. Bukti transaksi yang keempat ini adalah BM 12-4. Tanggalnya sudah benar. Jurnal penyesuaian. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Output text. Output text. Kita ketik 104.800.
Lalu di sini kita ketik input tag. Input tag. (99 280). Lalu di sini kita ketik values and text payable. Values and text payable. Kalau kita lihat Ctrl R, maka jurnalnya output tag debit, input tag credit, values and values tax payable credit. Sudah benar. Lalu kita record. Sampai di sini maka kita menginput ayat jurnal penyesuaian kita sudah benar. Selanjutnya yang terakhir, kita tinggal melihat apakah bagaimana kita melihat laporan keuangan kita. Laporan keuangan kita yaitu atau laporan financial statement. Kita lihat account. Dari sini kita bisa melihat apa yang akan kita lihat. Yang kita lihat neraca, balance sheet. Maka kalau kita mau lihat balance sheet, kita lihat di sini. Klik 31/12/2010 udah benar. Lalu kita display. Maka kita akan mendapatkan laporan neraca dengan net asetnya 482 44541. Totalnya yaitu debitnya 1.583.616.312 rupiah. Ini kalau kita jumlahkan juga sama dengan ini debit dan kredit. Kita mau melihat lagi income statementnya. Income statement berarti ini. Kita bisa melihat income statement. Laporan rugi laba. Klik sama seperti tadi. Tinggal levelnya aja mau dilihat level berapa. Kita lihat. Kita close lagi. Kita lihat yaitu levelnya kita pilih misalnya. Levelnya level 3 misalnya. Kita lihat. Nah. Net profit. Operating profit sekian. Net profit kita naikkan biar kelihatan. Nah, net profit bisa kita lihat 105.521. Ini adalah net profit kita. Ya, lalu kita close.
Lalu kita akan mencatat yaitu profit setelah pajak. Kalau ini berarti income, ini berarti income, ini berarti ya, turun lagi. Nih, pajak kita lihat dengan cara kita close lagi, ini juga kita close ya. Dengan cara kita lihat prepaid tag-nya berapa. Kita lihat count, lalu ini adalah katakan BM titik 12.5 lah, sama udah jurnal prepaid pajak. Kita klik di sini income tax expense. Ya, sini paling terakhir income tax expense. Pajak penghasilan, ada nggak pajak penghasilan? Kita lihat pajak penghasilan, income tax expense. Kalau tidak ada berarti kita buat income tax expense, kita buat. Account numbernya di berapa? Kita lihat dulu account numbernya di berapa. Di sini tidak ada income tax expense. Kita pakai 363.100. Kita pakai 63100. IM 12 strip 5 jurnal penyesuaian new 63100. Income tax expense. Oke.
Kita cari lagi, lihat income tax expense. Nah, ini kita use 9. Setelah dihitung pajak yang harus kita bayarkan 9.708.446,82. Ini prepaid expense, prepaid tax. Nah, sudah selesai untuk pajak penghasilan, sudah kita jurnal, maka kita rekod. Sekarang kita mau lihat di account lagi, yaitu income-nya. Setelah pajak, ini adalah income setelah pajak, sehingga net profit kita 95. Net profitnya adalah 95 812.6865,30. Itu untuk income sebelum bisa kita lihat di sini 95.812.865,30. Oke, sampai di sini berarti tugas kita laporan keuangan, menyusun laporan keuangan sudah selesai. Kita tutup lagi. Saya kira cukup sekian, dan selamat berlatih dan salam sukses.